Ya, halo teman-teman, apa kabar? Halo. Seru sekali hari ini kita berkumpul bareng-bareng ya. Dan banyak sekali rekan-rekan kita yang hari ini ikut acara Royal Weekend di Semarang ini. Ini Royal Weekend Solo, Jawa Tengah. Wah, senang sekali ya. Lama makin banyak ya. Wah, pokoknya kalau kita lihat dari teman-teman yang seluruh yang hadir di acara Royal Weekend, ya kita langsung malu ya. Tapi kalau kita melihat dari tim winners, makin banyak yang hadir ke acara Royal Weekend, bersyukurnya luar biasa. Berarti makin banyak yang merdeka ya Pak? Iya, Bisa merdeka. dari Tiansi. Nah, di sini banyak sekali rekan-rekan yang baru merdeka dan juga baru pertama kali ngerasain Royal Weekend. Di sini ada Ibu Nur Siti, mana? Bu Nur Siti ini mantan TKW Saudi. Barengan sama putranya Pak Mega Mustaqim. Terus ada Mbak Jamila, mantan TKW Saudi dari Sukabumi. Nanti kita dengerin semua yang perjalanannya ke sini ya. Terus ada Mbak Emi Nurka. Emi Nurpai. Saya soalnya sambil lihat jambu tadi. Hasil kata Tiansi. Emi Nurpaiko, mantan TKW TKW Taiwan ya, dari Indramayu. Cilacap. Lalu ada Pak Mustofa, Pak Mus ya, mantan TKI Malaysia dari berangkatnya dari mana? Dari Pamekasan. Pamekasan, mampir di Bandung. Terus ada Mbak Nanda. Mbak Nanda, mantan TKW Ibunya siswa mewakili Ibunda Budarwati di Hong Kong. Ya. Nanti pengen Pak. Ini mahasiswa. Oke. Terus ini Mbak Ade Adriani sama Pak Nifta. Ya, ini mantan TKW Taiwan dan Korea. Dari Korea. Oke. Ini tadi enggak. Ini cewek. Udah. Oke. Sekarang kita akan bercakap-cakap dengan Kamu nanya. Mbak, kita lagi mau live. Kita udah kok, mamnya udah selesai. Di keluar. Selesai. Kita mau kerja dulu, Pak. Efek ketiduran kamu. Kamu tak aduin ke manajermu loh. Ini tamu, karyawan rusuh tamu. Dikiranya housekeeper. Iya. Lu ngapain di sini? Oke. Ini adalah Mbak Analisa. Mantan TKW Taiwan, dan ini menjadi Royal Weekend yang keberapa? Ketiga. Nah, yang Royal Weekend pertama kali siapa aja? Saya Yes. Oke, kita sekarang ke Bu Nur Siti dulu ya. Gimana Bu Nur Siti perjalanan dari rumah di Lampung sampai ke sini sama Pak Mega? Saya dari Lampung ya, dari rumah diantarkan dari rumah diantarkan sama sepeda motor anak mantu saya ke kecamatan. Loh, kok motor nggak? Cenglu. Bonceng 3. Dua motor. Dua motor. Oh, iya. Sama Pak Mega, mantu saya, istrinya ngantarkan. Udah gitu ikut travel dari Sumberjaya ke Bukit Kemuning. Berapa jam? Satu jam. Travel. Terus? Sesudah itu berjalan menuju ke Bakahuni. Oh, menuju ke Bakahuni, pelabuhan Bakahuni. Berapa jam? Itu waktunya sudah nyampe jam setengah 12 nyampe Bakahuni. Berapa jam itu dari Di PO delay 2 jam. Delay 2 jam, tapi agak Laporan telat. delay lagi 2 jam. Terus Sesudah itu nyebrang ya pakai ferry. pakai ferry Itu 2 jam ya? Nyebrang itu berapa jam? 2 jam setengah kemarin itu karena ada delay ombaknya setengah besar. jam. Karena delay setengah jam. Perlu
Ya, alhamdulillah penyeberangan sudah selesai sampai dari Merak ke Semarang. Kemarin nyampe di terminal Mangkang. Alhamdulillah Mangkang di Semarang. Ya, langsung dapat travel grab juga. Alhamdulillah langsung ke hotel Ke Mahima. Di Mahima dioperkan. Saya ke Mahima, itulah dengan kita konsultasi sama Apade, jadi kita tahu arah, langsung suruh cari dia pindah ke hotel Azana. Bersyukur sekali, intinya kita benar-benar harus selalu konsultasi, kontak komunikasi dengan upline kita karena kita belum tahu arahnya ke dari Sumatera, Lampung ke Jawa, artinya kita Jawa tanya. Makasih Bapak. Jawa banget. Saya tahu. Saya penting malah urung. Jadi itu perjalanannya tuh lumayan lama ya. Iya. Hampir 24 jam apa lebih ya? Sehari semalam. Lebih ya perjalanannya. Iya. Habis biaya berapa kalau dihitung perjalanan? Semua sama ongkos tiketnya saya mengeluarkan uang 1 juta. Alhamdulillah ya tinggal 600 untuk uang makannya, tapi tiketnya udah booking duluan online. 1.030.000 orang dua ya. Tapi tidak bermasalah dengan uang itu, tapi dapat ilmu-ilmunya dari Royal Weekend. Oh itu pasti, Benar-benar, tidak bisa saya utarakan. Ya itu pasti. Terus gini, kesannya Bu Nur Siti di Royal Weekend hari pertama ini? Di hari pertama itu tadi benar-benar ya Royal Weekend itu yang pertama tadi benar-benar kita harus menerapkan 3 prinsip dasar itu benar-benar masuk di hati saya, dan untuk menjadi seorang pemimpin itulah yang benar-benar kita harus menjalankan 3 prinsip dasar dengan baik. Intinya kita untuk bisa menduplikasi dari upline saya yang teratas, dan juga kita bisa menurunkan kepada downline. Intinya kita kerja dan sikap kita bekerja yang benar supaya tercapai apa yang kita cita-citakan. Textbook ya. Oke, bagus. Kalau Kak Mega sendiri kesannya apa Pak dari acara Royal Weekend hari pertama ini? Sebagai orang yang masih baru, nyuk gitu, yang dirasakan apa? Kesannya yang satu pasti terharu. Terharu ya, ada rasa itu. Rasa haru pasti, rasa campur aduk Pak. Tadi kata Bahagianya. Mbak Ade di satu sesi waktu habis stream sharing itu yang diminta untuk ketemu sama upline itu, menemui upline, mengucapkan terima kasih. Bahkan Pak Mega itu sampai sujud di kakinya Ibu Bu Nur Siti ya. Kenapa itu yang dirasain? Karena ada harapan besar di saya pribadi, ada harapan besar. Terutama ya saya sangat mendukung apa yang menjadi keputusan ibu saya. Diperjuangkan. Memang harus diperjuangkan, dan itu memang menjadi cita-cita saya untuk membahagiakan orang tua saya selama masih ada. Ya, wah itu sama, saya juga ngerasain kayak gitu. Ya, itu maksimal banget ya bagian itu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Ibu Jamilah. Oke, nah Bu Jamilah ini perjalanan yang biar keras suaranya. Bu Jamilah ini perjalanan dari sebenarnya bukan kota Sukabumi, dari Cilacap. Katanya ujung genteng. Ibu pleset tuh. Nama desanya. Gak mampu aku. Ujung genteng. Rival itu ada kalau lantai 3 gimana tuh? Mandrosor gitu. Datang ya. Oke, dari Cilacap rumahmu Ciracas. Menuju Cilacap. Cap. Kowe iki wong cadel kabeh mbokmu cadel Cilacap. Sing bener iki Cilacap. Tapi di tempatmu karena cadel Cilacap. Ini orang di tempatnya zaman ini apa itu? Cilacap. Cilacap. Asli ditidurnya Pak, platnya yo era sih. Nah, kudune L. Oke. Terus dari rumah menuju ke terminal bus. Ya, dari rumah ke terminal bus itu diantar pakai motor sama suami. Berapa lama? Itu sekitar setengah jam ada.
lumayan. gitu. Nah lalu naik bis di tengah jalan itu sampai ke Jampang Kulon, saya diturunkan sama bis ganti bis karena cuman sendiri karena kosong. Itu mau diturunin dari itu bis api loh, biasanya kamu gak diturunin di perkosa. Jangan-jangan kamu diperkosa dulu baru kamu diturunin karena sendirian? Sendirian? Saya diturunkan di terminal Jampang Kulon karena sendirian diganti bis yang ada temennya. Ngobrol, sebenarnya kamu kok mau naik bus padahal tahu itu sendirian? Itu jangan dulu. Itu bis nggak tenang. Atau bis senang. Jangan Tahu ada di kuburan aja tengah hutan. Itu bis emang gak ada lagi Pak di situ. Saya pun sudah. Apa kowe wani ora? Kowe ana bis kosong tok ngono, sopir kok kowe mlebu ngono kowe wani. Karena yang ada di otak saya mau ke Semarang untuk ilmu itu, ya udah mobil gak ada lagi. Allah masih memberkatimu ini. Makanya entek kowe ngono pikir. Wah, edan. Oke, terus. Kamu diturunin tengah jalan itu. Di terminal Aduh. dipindahin ke mobil yang ada isinya gitu, yang ada yang lainnya penumpangnya gitu. Tatapannya kosong semua nggak penumpangnya. Tatapan di semuanya gitu. Atau normal? Ya. Normal. Ada bau anjir. Normal lah Pak. Oh, normal. Oke, itu dari terminal mana? Itu Jampang Kulon. Jampang Dari Kulon. Jampang Kulon itu Ke ke terminal Sukabumi. Berapa jam? Nyampenya itu Jember jam 12 siang. Berapa lama itu? Saya perjalanan dari rumah pokoknya itu jam 6. Dari terminal Jam Setengah. 6 pagi. Jam 6 pagi saya berangkat dari rumah dan pokoknya nyampe ke Sukabumi itu pas adzan saya itu nyampe. Teman-teman, satu impian yang harus Anda miliki adalah punya rumah yang di kota itu ada stasiun kereta api atau ada bandaranya, gitu loh. Kalau enggak nih sengsara semua nih kayak gini. Kalau enggak kontrak dikeroyok. Aku komen harus tinggal di kota yang ada McD. Karena walaupun aku nggak pernah ke McD, tapi kalau ada McD mesti ada bandara, pasti ada stasiun. Iya. Itu pasti. Jadi khas McD itu. Nah orang nih, coba bayangin, besok kosong dewe, selamat gue. Oke, terus dari terminal Sukabumi itu karena saya juga nggak tahu untuk bis ke Bandung itu untuk naik MGI ya, saya diantar sama ojek untuk ke bis MGI itu. Wah, ini aku Itu naik ojek saya. Nah dari itu naik MGI dari Sukabumi itu ke Bandung. stasiun. Nggak nyampe stasiun juga. Diturunin di jalan Pak sama konduktor. Itu ada nanya Pak, saya aku yang jadi andeng-andengnya kampungku ini diturunin sama tukang ojek, kurang ajar loh. Juragan bakso aja ngantri tau nggak? Ngelamar gue tukang ojek nolak gue, kurang ajar. Kondektur bus, aduh. Wani-wani nih. ini proses saya belum selesai cerita Pak. Saya cerita. Oke, 7 langkah. Ya, nah setelah itu ya kan saya udah turun tuh dari bis yang menuju Bandung itu. Lalu saya naik gojek lagi ke terminal ke stasiun Bandung. Iya, stasiun. Tahu. Dan lalu itu saya dari situ naik kereta sampai ke Roya. Itu delay berapa jam ada delaynya? 2. Delay 2 jam. Iya, saya sampai dari stasiun Bandung sampai Yang harusnya jam 12. itu Itu jam saya setengah. sampai setengah 5. Setengah 2? 5 sore itu saya baru nyampe ke Bandung kota. Oh, dari stasiun Bandung ke ininya kan sampai setengah 2. Dari berangkat jam berapa kereta? 7 ya? Kereta itu berangkatnya jam 7. Lalu di jalan ada 2 kali masalah gitu ya, mulai gitu setengah jam, jadi 1 jam ininya. Nah, pokoknya dari situ udah nyampe ke Roya, ya saya naik ojek lagi sama. Berapa menit naik ojeknya? Sekitar 5 menit. Nah, mungkin sekitar itu lah ya. 5 menit nyampe. Orang baru gini udah nyampe Mbak ya. Udah. Iya. jalur up udah nyampe ya? Nah, itu sudah nyampe rumah Bu Ade itu setengah 3 ya.
Berarti kalau dihitung-hitung Dua. dihitung itu ya 1 hari lebih. Ya, Iya, 12 hari. Hampir 1 hari 1 malam. Satu hari semalam. Luar biasa. Nah, terus Nah, setelah itu ya saya alhamdulillah ya ketemu sama Mbak Ananisa yang terima kasih yang sudah memantau saya Pantau terus dari Video call. pokoknya nyampe rumah saya. tumben nggak ketiduran kayak acara. Orang enggak tidur duluan, Pak. Makanya ya telepon saya. Oh, makanya kamu harus berundung deh. Memang sengaja apa namanya nyampe ke Kroya itu di Pantai Mbak Ananisa, Bu Emi, Bu Ade juga Bapak Abe. Loh, Pak Jokowi mantau G20 batal gara-gara mantau kamu semua loh, bukti. Sampai dipercepat itu Terus penutupannya. Ukraina Rusia stop perang. Mantau Jamila. Dan di situ saya belajar Pak. Ternyata bukan hanya di bisnis Tian saja yang butuh perjuangan untuk proses saya sukses. Ternyata untuk saya mendapatkan ilmu di sini juga, saya harus proses. Dan alhamdulillah setelah nyampe di sini, sama dengan usaha ini kalau kita mau belajar, mau sabar, sempet apa pusing gitu, mual. ya itu Hamil? saya nggak mau Bu. 24 jam itu bisa membantu hamil. Ya, akhirnya ya Hanya karena sendirian di bis itu kan. Jangan-jangan. Karena nggak pernah Ben. Subur men. Tinggal aja we hamil. Karena merawani BMW apa aja. Oke, sekarang apa kesanmu di hari pertama? Biaya Pak, biaya. Oh, biaya. Wah, tapi kalau biayanya kayaknya mungkin murah, cuman tenaganya edan. Tenaganya perjuangannya luar biasa dan alhamdulillah ya saya karena kesendirian itu mudah untuk hal-hal itu karena sendirian ya. Iya. Itu mudah banget untuk sama lah, nggak ada yang tahu ini. Iya. tapi buat saya enggak. Eko semangat maju. Ingat ya, Timur Tengah punya tugas. Yang amanah ki sopo? Timur Tengah. Ah. Bu Jamila. Palina, Egi, Karolina. Hati-hati Timur Tengah, kita butuh satu minimal yang amanah dan dari pembantu botol. Oke. Mbak Siti Julia juga mau pulang. Wah, itu dia, itu amanah. Oke, pertanyaannya, hari pertama Royal Weekend ini, pesan apa yang kamu rasakan? Hal Ya. apa yang paling kamu Ya, rasakan? buat saya pokoknya acara Royal Weekend di hari pertama ini luar biasa ya. Itu menyadarkan saya yang memang itu belum saya pegang benar-benar ya. Untuk 3 prinsip dasar itu saya harus benar-benar diperbaiki untuk diri saya supaya saya bisa menduplikasikan ke tim saya juga ya. Dan pokoknya untuk itu saya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Kalau kita harus ngerasain sendiri bagaimana sih hadir ke acara pertemuan yang sangat luar biasa ini. Betul. Gitu. Susah ya, kita mau ngomongin itu susah ya. Susah. Nggak bisa terwakilkan gitu. Perasaannya. Oh iya. Harus datang sendiri, makanya ya saya bisa sampai sini karena Bahkan kita mau memvideokan dengan komplit sekalipun, Iya. tetap nggak bisa loh. Itu sesuatu yang Feelnya beda. Auranya enggak. auranya nggak dapat kan, itu kan cuma nonton bioskop aja. Oke, terima kasih. Sekarang ke Mbak Emi Nurpaiko, luar biasa. Oke, bagaimana perjuangannya? Sebenarnya saya udah prepare dari jauh-jauh hari itu untuk persiapan ini karena memang kan sudah ini Pak. Per. Ini ya juga Mas. Ini yang harus per gua. ini Enggak. ini juga Itu Emi, itu Nur Siti. Emi ini sama itu. ini BMI. Mas yang mana? Sama. Boleh keripiknya 10. Prepare-nya jauh-jauh hari. 12. Oh 12. Keripiknya itu 12. Sama basreng 12. Oke, terus. Nah iya, jadi karena prepare udah jauh-jauh hari, terus sendiriannya juga jauh-jauh hari. Kebetulan rumahnya itu cuma ya paling 5-10 menit ke stasiun, Pak. Nah terus ya Deket ya? Tapi jangan sampai lewat jalan tol. Muter-muter di kayu putih. Emang gua pernah? Pernah kayak Kapan? Waktu Bandung aja kita pamit di apartemen di apartemen itu Oh, kan tak nganterin. Oh dekat iya dari rumah.
Wah, ini pabrik kayu putih. Itu deket loh Pak. Coba kayak sekolah Ukraina. Iya. Iya nih. Deket sampai pernah raksasa lagi. Raksasa. Gitu jalan Cina. Wah. Coba nih Polandia. Ya kalau ketol emang harus lewat hutan kayu putih. Lah ngapain juga ke tol kalau nggak perlu lewat tol bisa nyampe tempat itu cepet. Iya, ada pada stasiun. Ayo. Kan tempatnya dari Bandung, lewat tol gitu. Nah terus saya berangkat jam 9 setengah 10 nyampe Kroya jam 1. Aku malah nggak ngerti kalau kamu udah nyampe Kroya waktu itu aku tanya, Emi sampai mana? Udah di atas. Iya, awalnya ini Pak, awalnya kan saya mau langsung ke Tawang tuh. Nah ternyata Tawangnya apa? Oh stasiun. ternyata keretanya tuh harinya malam semua. Oh. Malam semua, terus saya konsultasi sama Apa Ade, ini gimana? Tadinya mau nyari Red Doors gitu kan. Nah kata Apa Ade udah kesini aja dulu gitu ya ke Kroya, nanti kita Soal lu mau nyari Red Doors kan? ya yang duit 70.000 Pak. Loh, saya dilantai gitu. Oh, tapi aku ya kan ini ya cari musola kan. Red Doors. Iya, cari baju maksudnya biar dapat mobil kayak orang Kerawang. Cari Red Doors yang di musola. Kita nginepnya di musola. Bener. Ya terus kata Apa dia udah kesini aja gitu, ke Cilacap, nanti kita bareng ke ininya ke Semarang. Oh jadi tadinya ke tempat Mbak Ade itu nggak ada di rencana awal? Ada, tapi ini yang booking duluan. Di sana, iya ada di sana nih sama Apa Ade gitu. Udah ke Cilacap aja dulu. Udah jauh hari, udah sebelum acara RW, sebelum Iya. acara TBR. Oh. Udah itu, Ya bahkan saya pesen tiketnya pun awal bulan gitu, November awal bulan. Iya November. Iya awal bulan. Makanya ngomong sama mangganya, mangga jangan makan dulu. ada dua yang Mangganya udah tulisin Emi. itu udah matang Pak, jadi Untung bos. Nah, sekarang abang gimana? Kamu tinggal Baam. Nah pas waktu di kereta Abang ya, bukan Baam. Abraham. Abraham. Iya Abang Baam boleh juga apa ada. Aku soalnya awit Mas Brandi Abang. Alu Mas. Abang. Abraham ya. Iya jadi waktu di kereta juga dia nganterin. Oh itu nganterin. Ikut nganterin. Nggak apa-apa ya, berarti bagus. Enggak, itu udah prosesnya panjang. Loh, nggak apa-apa untuk menjelaskan tuh. Iya. Harus dijelasin daripada bohongin. Aku Rembukannya nggak suka ya. Iya, rembukannya itu udah jauh-jauh hari. Oh iya betul, betul. Kayak gitu mau. Tadinya dia ya udah dedenya ikut ya nggak apa-apa, dedenya di luar kelas aja. Ngomongnya kayak gitu, di sananya saya mau belajar kan. Emang saya mami ibuku mau belajar, ibu kerja sambil Kelasnya ibu jalan, kelasnya ibu bergerak, jauh. Iya, terus juga terus akhirnya saya kasih pengertian. Iya harus kayak gitu. Dede yang nganterin ya, katanya Dede nganterin ya, terus nanti buku pulang dijemput gitu di stasiunnya, terus ya udah oke. Nah terus juga dia pas awal saya naik kereta udah biasa aja gitu ya. Pas saya baru nyampe ke Apa Ade, tiba-tiba telepon tuh, saya baru aja jurut ya, baru aja nyampe gitu, telepon, ternyata si Dede tuh yang telepon sambil dedenya kangen gitu, sambil mau nangis gitu. Terus udah jangan nangis, I love you Abraham. Nanti jangan nangis ya, udah nanti ibunya kalau pulang kasih tahu, nanti Dede jemput ya. Iya, bubu kan Dede kan bilang bubunya jangan pergi-pergi terus. Dede tuh nggak suka bubu pergi-pergi terus tuh kayak gitu kan. Intinya mah protes loh, kerja lagi enak banget ya kerjanya ke jalan-jalan terus katanya gitu kan, dianya nggak diajak gitu. Nah terus udah gitu ya udah ya dedenya jangan nangis kata saya. Terus ya udah ya bu, dedenya mau main HP dulu kata dia. Nah abis itu selang beberapa menit dia kirim voice note. Iya nangis lagi ya, maksudnya nada bicaranya tuh nangis iya gitu. Belum tersampaikan. Iya terus ya udah saya Dede besok sama ayah ke
kemana kayak jalan-jalan mancing atau apa gitu, main gitu ya, biar seneng gitu. Tahu udah dikasihkan jajannya sama bubu kata saya kan, terus ya udah gitu akhirnya. Tapi ya suka waktu saya ngekos juga dia telepon tuh si Baang, Bu coba lihat Bu rumahnya katanya. Itu kan ada green screen tuh Pak, ada green screen. Itu apa Bu yang hijau-hijau? Coba lihat Bu itu yang hijau-hijau apa? Terus makanya ini nge-host sudah pakai background. Kamu nge-host itu dari ini kan? Ada kan? Terus coba Bu lihat rumahnya katanya gitu kan. Ini udah malam, hujan pula kata saya kan. Terus lihat nggak bisa, ini pintunya udah dikunci. Udah ngobrol sekitar 5-10 menit. Udah puas. Iya udah buku ya, kamu buku ini udah malam. Sama siapa? Sama ayahnya. Ayahnya mau dia. Saya bilang udah jangan kerja dulu, pokoknya saya berangkat udah nggak usah kerja, fokus ngurusin jadi pacar kata saya. Terus katanya udah ya izin gitu kan buat ngurusin, pokoknya izin berapa hari untuk ngurusin si Dede. Terus kesan ini RB pertama kali, gimana tuh kesan di ini kan pertama? Powerful banget, luar biasa sekali itu ternyata. Ketika yang paling berkesan itu ketika tadi ya dream sharing ini matanya juga masih panas, masih panas, masih sembab-sembab, otot-ototnya ini masih bergetar, masih memancarkan, benar-benar luar biasa. Dream sharing ini ternyata ketika ini kan cerita ya, satu lingkaran itu cerita. Ternyata dari beberapa cerita di rekan-rekan mahasiswa, karena kan saya kumpulnya sama mahasiswa semua, mahasiswa saya, Pak Mus sama Pak Mega. Nah itu mereka itu mempunyai kesamaan yang sama ketika saya waktu muda dulu gitu ya, waktu zaman-zamannya SMA. Kayak saya tuh ngejalanin usaha ini karena pusing di rumah tuh gitu ya. Orang tua saya selalu berantem tentang masalah ekonomi gitu. Oke, saya ngekos di luar kota gitu ya untuk kuliah, tetapi gimana mental adik saya gitu kan, yang setiap hari selalu mendengar cekcokan ibu sama bapak gitu tentang masalah ekonomi ini. Dan saya pun juga dulu ngerasain seperti juga itu bapak ibu. Iya. Semua kan gitu. Iya. Oh, lagi kan dari kecil juga disuruh itu bapak ibu cocok juga. Kalau dari kecil kan ditinggal dua-duanya Bapak. Oh, kamu udah dari umur 5 tahun. Tapi 5 kamu tahun. Tapi kamu tahu bapak ibu cocok? Iya, kan pulang. Kalau dirimu bapak ibu cocok, kamu pernah? Karena saya nggak pernah tinggal satu rumah sama ibu bapak. Oh, enggak tinggal satu rumah. nggak, maksudnya nggak cekcok yang gimana. Nggak. Oh, ada tipe yang cocok, ada tipe yang diem-dieman. Biasa salah satu gitu ya. Mungkin ya. Anda bapak ibu cocok pernah? Oh ya. Ya jadi mentalnya itu kan saya mempunyai perasaan yang oh ternyata ada yang serasa gitu sama saya ketika saya, kalaupun misalkan pas waktu SMA saya ditemukan sama Tian sih mungkin saya juga bergabung gitu. Iya, Seperti karena memang masalah di depan mata gitu ya. Masalah di depan mata. Sekarang ada solusi di depan mata pasti bergabung waktu itu. Terus juga ada yang sharing bahwa saya tuh di keluarganya dari bapak, dari kakaknya ibu atau kakak, pokoknya dari saudara-saudara semuanya sudah punya mobil dan hanya dia yang belum punya mobil. Saya ketuk usaha ini agar saya bisa punya mobil. Nah saya juga gitu kan, kakak-kakaknya suami saya udah punya mobil semua, tinggal saya nih yang belum. Wah itu kayak diinjek-injek banget gitu. Diinjek-injek banget, makanya wah ini harus fokus di usaha. Ini jadi teman-teman anak-anak kita oke toh. Jadi di sesi pertama tadi di bagian akhir itu ada sesi namanya dream sharing. Ya, lampu dimatiin, kita lingkaran berlima dan berenam tidak boleh up and down line, jadi harus yang perpisah-pisah, harus cross ya, supaya bisa mengeluarkan semua gitu, apa impiannya, kesakitannya, dan suasananya dibuat sangat mendukung sekali, pakai musik, pakai lilin, dan sebelumnya dibuka dulu dengan satu leaders yang sharing dulu. Jadi itu, aduh, pada saat itu tuh itu rasanya kayak kita ke seorang psikolog gitu, keluar semua gitu, apa yang cuman sekarang di sini
Justru kalau ke psikolog kan cuma untuk ngomongin, terus psikolog ngasih obat. Kalau di sini kan ya inilah sebenarnya kesakitanku, alasanku yang akan jadi kekuatanku untuk Bisa sukses. sukses di usaha. Luar biasa ya. Itu salah satu apa ya? Pokoknya salah satu sesi yang bener. Oh iya, itu usul banget itu. Kalau sesi-sesi 1, 2, 3 itu mungkin dari acara kita offline online pun Bisa, ada. karena teknis Iya. gitu ya. Hanya penyampaiannya mungkin berbeda gitu. Beda, iya. Tapi yang tadi tuh Dream sharing ini Bang. nggak bisa diwakilkan oleh Itu Online. aja Ah, tadi Royal tuh, Weekend. jangankan online, kita Live juga nggak ada. mau offline pun juga susah karena ini kan ratusan orang bersama-sama Iya. duit susah ya. Mengungkapkan unek-unek di dalam hatinya. Dan ini royal loh, Benar. bukan prospek, bukan CP. Ini royal loh, orang-orang yang udah berdarah air mata terus sekarang dia ngomong itu kan Iya. beda yang dia keluar. Apalagi ketika Pak Insinyur Haji Agus ngomong royal kamu itu kamu dari nggadein ini nggadein itu, perjuangan untuk menggenepin royal itu ngutang sana ngutang sini gitu, itu wah ngena banget Iya, gitu. iya. Wah, Betul. luar biasa. Luar biasa kan, dahsyat sekali. Dahsyat pokoknya. Oke, sekarang kita sebelum ke Pak Mus biar ladies first First. semuanya ke Nanda. Oke, Nggak berdesak ya Ki. Nanda, tadi gimana tuh berangkat untuk nyampe di sini dari kos-kosan? Dari kos aku naik itu. Gue kuliah sih tuh ya? Kuliah sih tuh? Paginya Iya, kuliah dulu. sebelum berangkat kuliah dulu. Nah, ketahuan bolos nih. Ceplok dari kos langsung naik lagi. Ini saksi Susi ini gawenya Siap ngapusi. kuliah. Siap kuliah. Settingan nih, siap. Oke, gimana? Sebelum berangkat ke kampus dulu pagi jam 6. Jam 6 pas jam 7. Jam 6. Oke, siap. Masuk jam 7. Terus Terus pulang jam 12. cuma gak masuk sini biar Iya, Gimana? suaranya biar masuk ke sini. Pulang jam 12. Terus langsung balik ke kos, siap-siap, langsung pesan taksi menuju ke ini Trans. City Trans ya, kita travel bareng-bareng. Tadi ketemu di sana. Iya, ketemu di City Trans. Terus berangkat. Nah, saya udah bilang, Nanda tadinya udah bilang sama saya, waduh Pak, aku tuh kalau naik travel pasti mual, pasti pusing. Oh tenang aja, Nda. Ini travelnya bagus ini. Jangan-jangan kamu dulu travel yang kurang apa ya, mual. Itu bagus. Nggak taunya lu. Aku kan kalau baru pertama kali ya, seneng banget tuh. Ya elah, lega luas ah. Ngene, numpak travel aja aku udah. Ya buat aku biasa aja. Nanda langsung, Pak, masih kurang berapa lama? Lah, lagi 5 menit lah aku. Kapan nyampe nya? Udah mual udah nggak apa-apa. Padahal kita pulang naik truk loh. Iya, maka itu saya kepikiran nanti Ya dipilih aja dulu ya. Oke. Nah, oke. Sekarang apa kesanmu pertama kali ke RW ini? Karena kamu melihat bangsamu loh, sesama mahasiswa semua, bangsamu loh. ya first time ya aku ke Royal Weekend ya menyentuh tuh, terus ya sama kayak Mbak Bu Bener. Apa sama? kayak pemimpin ya, itu harus menjadi pemimpin yang bisa membangun apa Jaringan. Gini. Kamu, aku mau tanya. Kamu merasa sama-sama mahasiswa dengan tadi para mahasiswa mayoritas yang datang, tapi kamu merasa juga beda nggak sama mereka? Maksudnya ada pikiran gini nggak? Tapi lu kan bukan anak TKW. Kalau aku tuh anak TKW yang ditinggal emak gue dari kecil sampai tua. Lu kan nggak pernah ditinggal emak, walaupun lu miskin, tapi lu nggak ngerti rasanya ditinggal emak gue. Gue ditinggal sampai udah gede kayak gini. Ada perasaan gitu nggak? Ya sama mahasiswanya, tapi gue beda sama lu. Nggak ada perasaan kayak gitu.
Terus itu Tapi sama aja sih. sama aja. Soalnya mereka juga ngalamin masa lalu yang beda-beda kan, jadi Betul. ya sama aja. Punya kesakitan masing-masing. Terus tadi katanya ada yang tidak mau sharing. Kenapa itu? Ada yang, kamu tahu nggak? ada yang nggak mau sharing itu kenapa itu? Kenapa itu? Nggak tahu. Ah. Bapak tahu aja sih, nggak aku kan CCTV walk kan. Kenapa? Kayak gitu. Mungkin dia ngomong sama kamu alasannya kok dia nggak mau sharing. Enggak. Nggak ngomong. Mungkin kamu tahu dan kamu suka. Bisa kira-kira. Kenapa? Karena terlalu menyakitkan. Kalau tadi tuh Kalau sharing terlalu menyakitkan gitu. enggak juga sih. Enggak. Terus kok ada tadi yang kamu sharing? Tadi kan baru nangis kan, terus kayak Ngeblank tuh ya? kayak susah gitu. Apa yang bikin nangis? Ya kayak ingat semuanya. Apa Kayak tuh? masalah Misalnya? yang dulu kayak apa namanya kan, rumah sebelum pindah gitu kan. Rumah sebelum pindah kenapa? Kayak ya itu di tengah-tengah kebun kan, dulu tinggalnya saya sebelum pindah ke Kendal itu Oh, rumahnya di tengah-tengah kebun. rumahku Nggak ada, tengah kebun. nggak ada kayak penduduk di belakangnya. Gak ada tetangga. Pokoknya di depan, Oh, di depan terus. kenapa rumahmu kok di tengah-tengah kebun sendiri? Nggak tahu, Kebun apa, kayak Pak? bapak, bukan aku. Oh, perubahan apa itu? Kita kebun loh. Perubahannya kok dia antaranya tahu. Oh, mam lah tengah kebun. Sebelum kuliah juga kan, Ah, saya awalnya bingung mau ngapain kan. Wah. Di rumah belum cukup umur buat kerja, terus dari kecil juga ditinggal sama orang tua, Oh. jadi itu yang membuat aku kesimpulan keinget semuanya lah. Ya sekarang kamu harus ngomong apa aja kesakitanmu. Tadi kan kamu belum ngomong di sharing tadi. Sekarang kamu harus ngomong. Tumpahkan semuanya. Kita melingkar. Kamu melingkar apa gimana? Mati lampu. Kenapa? Ya kayak tadi itu. Keinget semuanya. Oke, sekarang kamu ngerti nggak perjuangan para mahasiswa-mahasiswi orang-orang sebangsamu ini kenapa mereka mati-matian jadi royal? Alasan mereka jadi ngerti nggak? Punya gambaran nggak? Iya, Oke. itu pun nggak mudah sih. Loh, mudah ya rasa jadi royal. Ya prosesnya maksudnya. Iya. Jatuh. Sekarang ada keyakinan nggak bahwa kamu bisa jadi royal? Semoga. Ya, oke, thank you. Nah, sekarang Pak Mus, perjalanan dari rumah di Pamekasan bagaimana, Pak? Iya, oke. Perjalanan saya dari Pamekasan berangkat jam 8 pagi Wah. sampai di Jombang. Surabaya. Sampai di Surabaya. Jombang dulu Ke Surabaya dulu. ke Surabaya. Habis ke Surabaya ke Jombang itu sampainya jam 3 sore. Oh, Dan aduh yo. Aduh yo. karena apa? Oper bis Sendiri juga. Hah? Oh, malah ya. Semua nggak pilih. Bujang meneh. Wah, dewean ladirah di. Malah kalau si dewean deh malah banyak orang jajarannya lumayan. Saya kata bujang. Oke, dan sampai di Jombang nginep di Orto ya. Oh. Selama semalam dan berangkat ke Surabaya sore dari Surabaya dari Jombang ke Surabaya lagi sore jam. Oh, memang ke Jombang untuk ketemu bapak ibu. Terus Habis Surabaya. itu dari sampai di Surabaya di terminal itu berangkat lagi dari sana jam 10 malam dan tadi pagi sampai ke sini jam 9 pagi dan langsung ke sini Ya. dan ya bersyukur bisa di sini. Dan meskipun saya rasakan sering ya untuk hadir di seminar-seminar ya, bahkan dulu ketika di masa saya juga sempat hadir di seminarnya Bapak Abi ya, tetapi saya merasakan satu hal yang tidak bisa saya temukan di seminar-seminar yang pernah saya ikuti, yaitu tim sharing tadi. Hanya di Royal Weekend live aja nggak ada.
Iya. Dream Zen Hanya tadi di Royal Weekend. powerful sekali. Setiap kali ikut Royal Weekend, bagian itu bagian yang paling dahsyat tsunami. Dan jujur ya, saya untuk mengeluarkan air mata itu selama ini nggak pernah. Nggak pernah. Tetapi Tapi tadi tadi gimana? itu tumpah ruah ya, dan bisa merasakan ini ada kekuatan Ya. seminar yang selama ini Oh, iya. belum pernah saya ikuti. Dan wajib ini teman-teman Benar. tahun depan pastikan hadir. Kita ketemu Bismillah. lagi. Tak bongkar Pak, pembicaraan kita berapa hari yang lalu? Tahun lalu, nggak apa-apa ya? Izin. Nah, berapa hari yang lalu? 2 hari, 3 hari yang lalu, Pak Mus telepon saya. Pak Abi, saya ini HP-nya sekarang tuh rusak Pak, nggak bisa bekerja. Ya tunggu Pak, ya beli loh Pak. Tapi masalahnya kalau saya beli HP, saya jadi mau tanya Pak, saya untuk beli HP atau untuk ke Royal Weekend? Nah, aku langsung, wah kalau cuma kayak gitu mah pertanyaan mudah, Royal Weekend, aku bilang gitu. Karena buat saya ilmu itu tidak bisa ditandingin sama duit. Betul. Gitu. Jadi kalau udah pilihannya HP atau Royal Weekend itu di pendengaranku, di pikiranku adalah HP atau ilmu. Ayo menang ilmu, semangat ilmu. Pokoknya begitu ada di Royal Weekend dapat ilmu itu kamu dapat solusi nggak cuma untuk HP, untuk rumah, untuk apapun, semuanya. Oh, buntutnya hilang kabeh. Itu teman-teman. Dan gimana? Menurutmu jawaban itu, keputusan itu tepat nggak? Terbaik nggak? Terbaik, karena saya belum pernah tumpah ruah ya. Seumur-umurmu ya? Iya. Selamat dengan sih ya, bahkan di periode pertama dulu ya. Gak tahu, tapi tadi itu tumpah ruah saat memeluk Bapak Abi, tumpah ruah sih ya. Dan saya yakin ya tahun depan ketika teman-teman hadir juga wah akan merasakan hal yang sama. Dan 17 Desember ini juga spesial. Betul. Internasional, internasional. Kita intermezzo di Bali ya Mas ya. Kita nostalgia lagi. Oh, kita ketemu kayak gini aja tuh seneng banget loh. Saya aja Seneng banget. ya Pak. Hebatnya acara hebat. Oke, terus kalau Mbak Ade tadi berangkat? Bukan dari tadi, dari kemarin ya Pak yang udah ini. Tadi berangkat tidur sampai sini tahu-tahu. Siapa yang ini gitu. Yang mana kan cuma sopirnya aja. Dari kemarin mah. Dari sebelumnya. Tadi Mbak Ade tuh waktu acara Desember itu ngasih tisu ya? Iya. Glosan. Tisu. Andin Ya. apa? Sebelumnya kan Andin ke dokter gigi dulu ya, karena Oh. giginya apa bermasalah. Daripada nanti rusak, jadi ke dokter gigi dulu, terus langsung ke rumah Mbah. Itu besoknya ada hajatan keluarga, udah izin, cuma datang doang langsung pulang, jemput Emil langsung. Itu masih pakai baju ini, Kondangannya. baju kondangan. Masih kondangan. Terus setelah itu siap-siap kan belum siap-siap nih, belum nih siap-siap baju kan. Itu jam 5 naik Grab. Naik Grab ke rumah Simbah. Kalau saya posisi di warung. Naik Grab sama Andin. Karena kan Andin di Mbah kan. Karena kalau di rumah Kroya nanti berangkatnya malah dia repot gitu kan. Udah di rumah Mbah dulu. Terus setelah itu kita jam 2:30 pagi ke Kroya. Enggak gitu. Jam 6 saya harus pulang dari warung. Oh iya, Ibu aku sakit, ini dan 2 hari saya gak paksakan sembuh kan. Langsung ke dokter. Ke dokter dulu. Aku takutnya kayak waktu di Bali kan. Wah, ini mau harus ke dokter. Takutnya sakitnya jadi, Betul. akhirnya saya putuskan ke dokter, saya pulang lebih awal, saya ke dokter, bawa ke dokter, terus baru pulang lagi ke rumah Baru Mbak. pulang. 2:30 ke Kroya. Ini ya, serba-serbinya, repot-repotnya punya anak kecil Iya. dan kita harus ke Harus luar kota. nitipin ke Mbah juga gitu kan. Harus kasih pengertiannya juga dari jauh-jauh hari. Apalagi dua-duanya ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan bapak nggak ikut ya. Berapa kali juga nggak ikut kan. Nah ini kan harus dua-duanya bener-bener harus siap dari awal-awal kasih taunya gitu. Ini pun Ini untuk Emi, untuk Jamila, ini PR. Acara seperti ini aja mas suami, karena pasti berbeda. Iya, Pasti betul. yang lain. Makanya tadi bersyukur banget Baru kepikiran.
Pak Mega gitu kan, tanpa kita jelasin panjang lebar ini yang kalau suami sendiri nggak masalah sama istri, tapi kalau istri sebaiknya ada suami. Kenapa? Yang di rumah tuh yang banyak ngomong biasa suami. Betul. Kalau bonus ini kan udah nggak ini anak kan adanya, nah itu jadi udah biar nggak jelasin panjang lebar itu ya udah ya acak udah kita nggak perlu jelasin panjang lebar gitu. Ya oke, jadi kita semua udah sharing semua teman-teman di sini ya. Saya Dinas. Aku dulu sih. Wong tua lagi ngomong. Tadi kan untuk acara makan-makan dari pagi ya, dilihat itu semuanya habis makan tinggal aja. Tapi dari tim Winas ringan tangan untuk mencakup kebersihan tim Winas yang kerja keras. Itu visinya benar-benar kita jangan genggam tangan. Iya betul bagus. Jadinya dengan video-video nggak nyadar jadi saya nggak nyadar. Bu Jamila sama Mbak Emi dan saya juga tidak menyadarinya bahwa kita itu di video gitu. Intinya benar-benar kita jangan genggam tangan. Iya, gitu. Kok ya malah aku malah lihatnya tuh fotonya Bu Nur Siti gitu ya. Padahal Jamila sama ada banyak Bu Jamila, ada Mbak Emi. Jadi Bu Nur Siti, Mbak Emi, Bu Jamila tuh kepotret pada saat sedang membantu beres-beresin piring-piring yang tidak berserakan gitu ya. Oke, jadi semua seri kita sudah selesai. Yes, luar biasa. Ini serep. Oke. Iki hostnya dulu. Sopo. Tangi turu ya saya. Sakit banget bicara. Apa ya Pak ya? Ya wes tutup. Ya wes. Assalamualaikum. Gini. Waktu tadi kamu dream sharing, kamu sharing apa? Gue nangis sih, sharing apa? Karena aku kurang ngerti. Aku kurang ngerti loh, banyak nggak tahu. Sharing apa? Sharing kesakitan jadi anak TKW 25 tahun. Ya ngomong piye gue? Kan cuma 3 menit ngomongin aja, cuma 3 menit loh. Cuma 3 menit loh. Ternyata setiap kali weekend pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan dream sharing itu selalu ada membuat saya juga selalu mengingat impian saya kenapa saya jadi TNC. Dan tadi itu kan saya juga yang TKW sendirian, semua anak mahasiswa, dan saya mengerti ternyata sama juga kesakitan karena ekonomi keluarga, dan ternyata circle kami juga sama-sama anak yang anak dari bahasamu circle. Karena aku diajari dulu. Anak-anak yang benar-benar orang tuanya semuanya itu kena hutang, ya gitu. Jadi ya seperti itu. Rata-rata. Gue ngomong saya dulu TKW. Saya pengen memulangkan orang tua saya karena orang tua saya jadi TKW dan saya juga jadi TKW juga. Itu karena ekonomi keluarga. Jadi ketemu bisnis ini, saya kayak gini. Saya nggak bisa tercapai impian saya kalau saya nggak bisa bantu tim saya agar bisa pulang. Karena dengan membantu tim saya bisa pulang, minimal kena royal tiap bulannya kan, jadi kan aku bisa mengumumkan orang tua saya. Karena kan kata Bu Ade juga baru bilang, kalau kita pengen impian terwujud, kita harus bantu impian kalian terwujud. Itu salah satu. Jadi di sesi ada itu loh, ada apa kayak 10 hal yang Anda pengen dari Jordan apa? Ya itu. Jadi udah ditulis. Itu yang lakukan dulu, baru itu ke downline gitu. Betul. Jadi nanti akan lebih mudah gitu. Jadi semua itu kenapa? Iya betul. Setiap kali ini kan pasti menurut saya dream sharing ini yang berbeda, karena kalau yang kayak sesi pertama, kedua itu kan materi ya kita dapatkan tuh di Winners juga bisa. Tapi kalau dream sharing itu ya hanya ada di Royal Weekend, karena di live pun juga enggak ada. Iya. Di live nggak ada. Hanya kalau ya. Ada satu hal yang saya seneng banget ya. Tadi juga ngobrol sama Mbak Ade sama Pak Mirta. Aku tuh seneng banget karena kita bertambah lagi gitu di acara Royal Weekend. Artinya kan bukti-bukti bahwa teman-teman para perantau itu bisa hidup di Indonesia dan di TNC ini ya. Dan memperjuangkan Royal itu memang benar-benar ada manfaatnya. Sungguh-sungguh tuh ya, ini harapan ya buat teman-teman semuanya gitu yang sekarang merantau. Ini harapan loh, yang punya anak kecil, yang belum married, yang ibunya jadi TKW ya,
yang anaknya ada di Indonesia, sudah gede tuh kayak Pak Mega. Jadi semua dari kita tuh mewakili Anda semuanya sebenarnya. Gitu, ya. Dan betapa happy-nya kalau di acara Royal Weekend 3 bulan lagi, 3 bulanan ya. Jadi kalau seumpamanya kan voucher pertama udah dapat nih, udah langsung planning cuti dari setengah itu karena kan minimal 1 kali Royal. Betul. Itu udah dapat Royal Weekend itu untuk 3 kali kualifikasi, tapi minimal 1 kali Royal bisa hadir. Nah, jadi coba kalau ada bayangin kalau ini ada Anda itu kan lebih luar biasa. Begitu ada Royal, langsung planning aku harus ke Indonesia. Karena ini nilainya luar biasa loh. Betul. Nggak bisa diganti uang sebesar. Nggak bisa. Iya, apalagi kalau Anda hadir terus Anda bingung nih kalau di rumah gitu kan mau ngomong ke suami atau apa, ajak aja udah Anda nanti kerjanya jauh lebih enak. Ya, contoh kayak misalnya Pak Mega. Pak Mega nih. Nah, ini kan putranya Ibu Nur ya. Iya. Ini pertama kali loh kami semuanya ketemu Pak Mega dan baru ketemu aja udah seneng gitu ya, rasanya udah happy gitu. Kami atau Pak Mega udah langsung di luar eksplorasi loh. Bener, iya. Pak Mega bisa sampai dan Pak Mega juga apa ya, walaupun namanya orang baru mungkin nggak ngerti lah yang dimaksudnya udah apa minta 13 cuma sedangkan jelas ini ibunya gitu. kan nggak ngerti ya secara teori teknisnya. Tapi kan di Royal Weekend kan ada bagian dream sharing gitu. Nah, di bagian ini kan semua orang pun siapapun kan bisa kena gitu. Betul. Intinya kan Ada magic moment di situ. betul, apa ya, soulnya, rohnya kan di situ. Tinggal nanti dari situlah kita belajar tentang teknik-tekniknya gitu ya. Betul. Jadi ini luar biasa sekali. Ya. Oke, kalau begitu teman-teman semuanya mau istirahat dulu. Semoga sharing ini juga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu di acara Royal Weekend. Terdekat adalah acara Tiens Anniversary Convention Bogor. Lebih dahsyat lagi. Ya harus ketemu, kita akan ngumpul lagi. Kita akan ngumpul lagi seperti ini. Banyak lagi. Sampai ketemu lagi, saya selalu.